Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini, tepatnya di pagi ini, pagi hari Minggu, di akhir dari bulan Januari 2024, saya jalan-jalan di Pantai Widuri, Pemalang. Pantai Widuri terletak di Kabupaten Pemalang. Hamparan pantai yang memanjang dan berbagai macam aneka wisata tersedia di sini, di antaranya pelabuhan, makam waliullah, dan waterboom, dan juga tempat kuliner ikan bakar dan minuman khas orang sini pun ada, yaitu minuman teh poci. Desiran ombak di pagi hari akan menemani jalan-jalan Anda di pantai makam Maulana Samsudin, karena letaknya memang persis di bibir pantai laut Pemalang. Sejarah Maulana Samsudin. Syekh Maulana Samsudin mempunyai nama kecil Solahuddin al-Baghdadi. Dia berasal dari Baghdad, Irak, dan masih keturunan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Pada umur 10 tahun dia keluar dari Baghdad menuju tanah Jawa untuk belajar ilmu agama pada Syekh Maulana Maghribi di Tuban, Gresik, Jawa Timur. Setelah berguru selama 20 tahun, suatu hari ia diperintahkan oleh Syekh Maulana Maghribi untuk menyampaikan surat kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dia berangkat seorang diri dengan membawa bungkusan di pundaknya yang berisi kitab Al-Quran, dan surat tersebut berjalanan panjang dilewatinya dengan berjalan kaki menelusuri pesisir pantai utara Jawa. Perjalanannya dari arah timur ternyata sudah diikuti oleh segerombolan orang dari balik semak. Melihat penampilan Syekh Maulana Samsudin yang rapi, bersih, dan membawa bungkusan, serta wajahnya yang asing, mereka mengira beliau adalah seorang saudagar. Akhirnya gerombolan tersebut menyerang beliau sewaktu beliau sedang beristirahat untuk sholat di bawah pohon rindang. Perampok yang berjumlah 5 orang tersebut merasa kecewa karena tidak berhasil mendapatkan barang berharga apapun, sehingga mayat Syekh Maulana Samsudin ditinggalkan begitu saja di tepi pantai. 3 hari 3 malam sejak meninggalnya Solahuddin atau Syekh Maulana Samsudin, terjadi keganjilan pada sebuah kapal dagang dari Madura yang tengah berlayar ke Batavia. Walaupun angin berhembus ke arah barat, namun kapal justru bergerak ke selatan. Mendekati bibir pantai bersamaan dengan itu, nakhoda kapal melihat sebuah cahaya terang memancar dari pantai. Oleh karenanya, nakhoda memutuskan untuk berlabuh terlebih dahulu. Nakhoda dan anak buahnya amat terkejut ketika mendapati bahwa sumber cahaya itu berasal dari mayat. Setelah memakamkan jenazah Solahuddin atau yang sekarang dikenal dengan Samsudin, kapal niaga tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Batavia. Anehnya, mereka sampai Batavia hanya waktu 1 jam. Keganjilan selanjutnya yakni hasil dagangan mereka yang untung hingga 700 kali lipat. Dalam perenungan, nakhoda akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke Tanjung Sari dengan membawa material bangunan. Hal itu dimaksud untuk memperbaiki makam agar tidak hilang. Namun sesampainya di makam, mereka merasa kesulitan untuk memperoleh air tawar yang akan digunakan untuk mengolah material bangunan. Sementara jarak makam hanya 3 meter dari laut. Ketika salah seorang duduk persis di tempat ditemukannya mayat Solahuddin sambil melubangi pasir, tiba-tiba memancar air yang tawar walaupun sangat dekat dengan laut. Setelah memperbaiki makam mereka melanjutkan perjalanan pulang ke Madura.
Sesampainya di Madura, mereka pun menceritakan keganjilan selama dalam perjalanan ke Batavia, termasuk tentang Syekh Samsudin. Seperti halnya tempat ziarah keramat yang lain, makam Mbah Keramat juga digunakan untuk para pengunjung yang datang ke tempat ini sebagai sarana berdoa, di antaranya berziarah sambil bertawasul. Media itikaf sekaligus sebagai sarana rekreasi religi, suasana yang sejuk karena berada di dalam pinggir pantai, menjadikan tempat ini nyaman bagi para pengunjung yang sengaja meluangkan waktu untuk ziarah di sana. Di sekitar wisata sini pun terdapat kolam renang yang berkapasitas nasional. Namun sayang kolam renangnya terbengkalai, tidak terawat sehingga sekarang sudah tidak terpakai lagi. Sangat disayangkan. Seperti yang Anda lihat, bangunan yang lumayan megah ini sangat tidak terurus. Padahal ini bisa menjadi potensi para pecinta wisata dan para olahragawan renang. Di sekitar pantai ini pun terdapat lintasan sirkuit balap motor untuk drag race atau road race. Kalau balap motornya masih aktif ya, tiap sore ada para pembalap-pembalap pelatihan di sini dan banyak juga event yang diadakan di sini. Drag race-nya lumayan. Di pagi hari banyak orang-orang jogging, di sore hari pun sama. Anda bagi yang jauh di luar kota sana bisalah menikmati suasana di sini yang sangat indah, sejuk dan menarik. Masih di sekitaran makam Maulana Samsudin pun, apabila Anda terus berjalan, Anda akan menemui Waterpark Widuri. Inilah wisata Waterpark Widuri yang terdapat banyak wahana permainannya seperti yang Anda lihat, dan Anda boleh nilai sendiri. Di depan saya terdapat kolam renang untuk anak-anak. Untuk wahana waterboomnya sepertinya terbengkalai. Saya akan menuju ke kolam renang yang berkapasitas nasional yang kini terbengkalai. Matune ngendi? Emang iso rono? Saya masuk di sini, suasana paginya agak-agak horor, guys. Sepi, sunyi, tanpa pengunjung. Inilah kolam renang yang berkapasitas nasional yang dulu pernah digunakan untuk event-event sekelas nasional ya, dan kini terbengkalai. Sangat-sangat disayangkan sekali dengan bangunan yang sangat besar ini tidak digunakan. Bangunannya pun cenderung semakin agak rusak ini. Terdapat juga panjat tebing pun terbengkalai, sudah tidak bisa digunakan lagi. Di sekitar makam Maulana Samsudin pun, hamparan pantainya pun terdapat arena memancing bagi para pecinta pancing. Seperti yang Anda lihat ini, namun sayang ya, ini tempat mancingnya terbengkalai juga. Sepertinya rusak dan tidak terawat.
Jika Anda berkunjung ke sini pun Anda akan temui para penjajah teh poci dan wedang lesehan yang sangat eksotik. Dengan menu yang paling populer di sini lotek dan mendoan. Para pemancing biasanya datang pada malam hari dan mereka semalaman betah untuk mengail memancing dari dermaga ini sampai pagi dini hari. Bagi yang hobi lari-lari pagi atau lari-lari sore pun banyak mereka berdatangan ke sini untuk sekedar menghilangkan penat dengan jalan sehat. Dan yang tidak kalah penting di sini terdapat situs makam Belanda, cagar budaya nasional. Situs makam Belanda mungkin ada satu-satunya di Indonesia, letaknya di Widuri, wilayah Kabupaten Pemalang. Konon kabarnya situs makam Belanda ini adalah kuburan yang diposisikan berdiri. Kabarnya mayatnya, jasadnya diposisikan berdiri dan dikubur dalam keadaan berdiri. Bagi Anda yang penasaran ingin berkunjung ke cagar makam Belanda yang sudah masuk kategori situs cagar budaya nasional, Anda datang saja ke sini di dekat makam Maulana Samsudin. Demikian jalan-jalan pagi saya. Semoga bisa mendapat wawasan Anda bagi para penonton Kijang Tua Jelajah Nusantara. Bagi Anda yang merasa terhibur, alhamdulillah. Bagi Anda yang merasa penasaran karena merasa kurang lengkap, Anda boleh tanya-tanya atau berkomentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di keluyuran saya berikutnya.